Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 6 nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika Xia Jinghui bertemu dengan Xiaoyan, dia melompat-lompat kegirangan. Xia Jinghui lalu berkata, "Akhirnya setelah sekian lama aku menunggu, dan kutukan wanita tua itu pasti akan berakhir kali ini. Tuan, tolonglah aku, bukakanlah kutukan yang ada kepadaku. Aku ingin mati saja," ucap dari Xia Jinghui. Mendengar itu, Xiaoyan lalu bertanya, "Kutukan? Kutukan apa?" tanya dari Xiaoyan. Xia Jinghui lalu berkata, "Aku dikutuk keabadian. Aku pikir itu hanyalah lelucon, tetapi itu ternyata nyata. Keabadian memanglah baik, tetapi aku tidak berharap untuk kesepian selama puluhan ribu tahun ini," ucap dari Jinghui. "Mencabut kutukannya, tetapi aku belum pernah melakukan hal seperti itu. Bagaimana aku bisa melakukannya?" jawab Xiaoyan di dalam hatinya. "Apakah kamu penguasa dunia ini? Pasti ada cara untuk mengangkat kutukannya. Jika kamu tidak bisa mengangkatnya, maka tidak akan ada lagi yang bisa mengangkat kutukan ini yang ada kepadaku. Tuan, kamu adalah satu-satunya harapanku," ucap dari Jinghui. Xiaoyan lalu berkata, "Tetapi aku tidak tahu aku harus melakukan apa dan akankah itu berhasil atau tidak," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun terdiam sejenak. Setelah beberapa saat dia kembali berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin mati? Dan kenapa kamu ingin mati? Bukankah jika kamu kesepian itu karena kamu hanya tidak mempunyai teman saja? Kamu tinggal mencarinya ke luaran sana," ucap dari Xiaoyan. Xia Jinghui lalu menjawab, "Ya, aku memang dikutuk keabadian, tetapi aku juga dikutuk agar aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Aku sudah mencoba berbagai cara agar aku bisa keluar dari tempat ini. Aku juga telah menghancurkan tubuhku, melukai tubuhku sendiri, tetapi itu tidak berhasil," ucap dari Xia Jinghui. Lalu Xiaoyan berkata, Aku tidak yakin apakah aku bisa mengangkat kutukan itu atau tidak. Tetapi baiklah kalau begitu, aku akan mencobanya," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah Tuan, silakan lakukan caramu apapun itu selama kamu bisa benar-benar membunuhku," ucap dari Xia Jinghui. Aneh ini orang. Xiaoyan lalu segera menyebarkan kekuatan spiritual ke tubuh Xia Jinghui. Jiwa yang dimiliki Xia Jinghui sangatlah kuat. Setelah beberapa saat, Xiaoyan lalu menarik kembali kekuatan spiritualnya. Xia Jinghui lalu berkata, "Ada apa Tuan? Apakah kamu tidak bisa melakukannya?" tanya dari Xia Jinghui. Xiaoyan pun lalu menggelengkan kepalanya. Setelah itu Xiaoyan lalu berkata, Begini saja. Jika aku mengangkat kutukan aula ini, apakah kamu bisa keluar dari tempat ini?" tanya dari Xiaoyan. "Tuan, kamu tidak harus melakukannya. Apa gunanya aku keluar dari sini? Tidak ada yang tersisa untukku lagi di dunia ini. Kematian adalah hadiah terbesar bagiku. Terima kasih atas kebaikanmu telah memikirkan hal seperti itu," ucap dari Xia Jinghui. "Apakah kamu serius tentang itu?" ucap dari Xiaoyan. Xia Jinghui lalu berkata, "Sesungguhnya aku sudah mati. Dunia ini juga bukan milikku lagi," ucap dari Xia Jinghui. "Apakah kamu tidak punya sesuatu keinginan?" tanya dari Xiaoyan lagi. Xia Jinghui lalu berpikir sejenak. Dia lalu berkata, Jika aku harus mengatakannya, aku sangat ingin sekali membalas dendam terhadap dunia Dewa Darah," ucap dari Xia Jinghui. Xiaoyan mendengar itu, kemudian dia berkata lagi, "Sekarang apakah kamu benar-benar ingin membalas dendam?" tanya dari Xiaoyan. Ditanya oleh Xiaoyan, Xia Jinghui hanya terdiam. Karena ada dendam ini, sekarang dia punya alasan untuk hidup. "Tetapi aku sudah cukup lega sekarang. Aku sudah melupakannya. Kenapa kamu menanyakan itu?" ucap dari Xia Jinghui. "Jika kamu ingin membalas dendam, aku akan mencoba menghilangkan kutukan tempat ini dan kemudian membawamu pergi dari tempat ini. Kebetulan aku juga ingin menyerang dunia Dewa Darah.
Mungkin kita bisa pergi bersama-sama, ucap dari Xiaoyan. Karena Xia Jinghui bersedia membantu semua orang di dalam tim Xiaoyan, Xiaoyan sangat ingin melakukan sesuatu untuk Xia Jinghui ini. Sekarang kamu punya dua cara. Entah aku melepaskan kutukan kepadamu dan kemudian jiwamu akan menghilang. Dengan kekuatanmu juga saat ini, kamu tidak akan bisa bereinkarnasi. Atau kamu ikuti aku dan bunuh para orang-orang di dunia Dewa Dara untuk membalaskan dendamu. Mungkin kamu bisa temukan cara untuk membentuk kembali tubuhmu, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xia Jinghui lalu berkata, dulu aku tidak bisa mengalahkan orang-orang kuat dari dunia Dewa Dara. Bagaimana bisa aku mengalahkan mereka sekarang, ucap dari Xia Jinghui. Dia merasakan tidak percaya diri. Xiaoyan lalu berkata, yakinlah kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu berjalan berkeliling melihat harta yang ditumpukan oleh Xia Jinghui ini. Di sana ada senjata, skill bertarung, dan banyak sekali kristal. Kristal-kristal ini mengandung sumber keabadian yang kuat. Di mata Xiaoyan ini adalah mahakarya dan berkualitas untuk berkultivasi. Kemudian Xiaoyan melihat senjata yang ada di sana dan dia menemukan bahwa tidak ada satupun dari senjata-senjata ini adalah produk yang biasa-biasa saja. Mereka memiliki energi roh masing-masing. Ada juga armor di tempat ini. Xiaoyan lalu melihat beberapa set armor. Armor ini juga dibuat dengan sangat baik. Melihat itu, Xia Jinghui lalu berkata, jika Anda menggunakannya, pertahananmu akan sangat ditingkatkan, ucap dari Xia Jinghui. Oh, benarkah itu? Dan tidak hanya armor, di sini juga ada begitu banyak skill bertempur suci, ucap dari Xiaoyan. Jika saja Xia Jinghui bersedia mengikuti Xiaoyan, maka senjata, armor, dan skill bertarung yang mengandung sumber abadi ini akan menjadi seluruh tim Xiaoyan. Tuan, jika Anda bersikap baik kepadaku, aku akan memberikan semua barang-barang ini untuk kalian, ucap dari Xia Jinghui. Xiaoyan mendengar itu dia lalu berkata, tenang saja. Lalu Xiaoyan berjalan untuk memeriksa situasi Nan Erming. Bagaimana keadaanmu sekarang, ucap dari Xiaoyan. Nan Erming sedikit pucat. Tampaknya dia sangat menderita dalam fantasi ini. Xiaoyan, ucap dari Nan Erming yang membuka matanya. Apakah kamu terluka? Tanya dari Xiaoyan. Dia lalu memeriksa kondisi fisik Nan Erming dan Nan Erming menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya sedikit lelah saja, ucap dari Nan Erming. Setelah itu Xiaoyan lalu mengeluarkan ramuan yang bisa memenuhi roh dan menyerahkannya kepada Nan Erming. Dia langsung mengkonsumsinya. Nan Erming lalu berdiri dan menunjuk ke arah Xia Jinghui. Xiaoyan, kerangka ini tidak memiliki niat baik. Aku hampir terjebak di dalam fantasi itu karena dia, ucap dari Nan Erming. Dia sedikit marah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu maksud, ucap dari Xia Jinghui sambil menggelengkan kepalanya. Xiaoyan lalu berkata, Nan Erming, tenanglah. Gunakanlah kekuatan jiwamu untuk mendeteksinya, ucap Xiaoyan sambil menepuk Nan Erming. Bagaimana? Apakah kamu masih menganggapku tidak punya niat baik? Ucap dari Xia Jinghui kepada Nan Erming. Nan Erming lalu berkata, aku benar-benar minta maaf atas ucapanku tadi, ucap dari Nan Erming. Lalu Nan Erming melihat ke sekelilingnya. Wow, Xiaoyan, ada banyak sekali harta karun di sini. Bisakah aku dan teman-teman yang lainnya memilikinya? Ucap dari Nan Erming yang melihat harta karun di tempat itu. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, semuanya yang ada di tempat ini adalah milik kita. Pilih apapun yang kalian inginkan dan yang cocok untuk kalian, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Nan Erming lalu berkata, hei, apakah itu benar? Ini sangat luar biasa, ucap dari Nan Erming. Habis sudah. Aku benar-benar dirampok, ucap dari Xia Jinghui sambil menepuk kepalanya. Dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu Nan Erming mengambil sebuah armor. Hei, bolehkah ini untukku? Ucap dari Nan Erming. Melihat itu, Xia Jinghui lalu berkata, itu adalah armor Dewa Hitam, ucap dari Xia Jinghui.
Itu memang benda yang bagus, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Nan Erming segera menggunakan armor itu. Lalu Xiaozan tiba-tiba datang. Hei, 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 apa itu? Dengan armor itu kamu terlihat lebih tampan Nan Erming, ucap dari Xiaozan. Lalu Xiaozan berbalik dan melihat ke arah Xie Jinghui. Hei, kerangka ini hampir membunuh kita. Kenapa dia ada di sini? Tanya dari Xiaozan. Mendengar itu, Xie Jinghui lalu menggelengkan kepalanya. Ada lagi orang yang menganggapku jahat, ucap dari Xie Jinghui. Xiaozan langsung menyerang Xie Jinghui. Xiaoyan ingin menghentikannya, namun sudah terlambat. Hiat spring buar. Melihat Xiaozan datang untuk menyerangnya, Xie Jinghui tetap santai. Dia hanya menggunakan kekuatan jiwanya saja untuk menahan serangan Xiaozan itu. Tubuh Xiaozan pun dikendalikan oleh kekuatan jiwa yang sangat kuat milik Xie Jinghui pada saat ini. Dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Xiaozan lalu berkata, Xiaoyan, selamatkan aku, kerangka ini benar-benar jahat, ucap dari Xiaozan. Sudahlah Xie Jinghui, lepaskan dia. Xiaozan hanyalah orang yang sedikit gegabah saja, ucap dari Xiaoyan. Aku akan melepaskannya jika dia berhenti memanggilku dengan sebutan kerangka jahat dan memanggilku dengan senior, ucap dari Xie Jinghui. Baiklah, maafkan aku, lepaskan aku, ucap dari Xiaozan. Baiklah kalau begitu, aku akan mengampunimu kali ini. Jika kamu mengulanginya lagi, aku tidak akan memaafkanmu, ucap dari Xie Jinghui. Kemudian Xiaoyan duduk di samping King Mu'er, Ziying dan juga Longyan yang belum terbangun. Kekuatan 3 jiwa mereka lebih lemah daripada Xiaozan. Xiaoyan khawatir mereka akan benar-benar tersesat dalam fantasi itu. Wajah King Mu'er menjadi lebih pucat. Setelah beberapa saat, Xie Jinghui pun datang dan duduk bersama dengan Xiaoyan. Situasi pun semakin buruk. Apakah kamu perlu bantuan? Tanya dari Xie Jinghui. Apakah mereka sudah mencapai batasnya? Tanya dari Xiaoyan. Xie Jinghui lalu menjawab. Belum, tetapi itu hampir pada titik kritis yang bisa mereka tanggung. Aku akan membimbing mereka. Adapun keberhasilannya itu tergantung dari mereka sendiri. Jika mereka menyerah, maka aku tidak bisa untuk membantunya lagi, ucap dari Xie Jinghui. Lalu kekuatan jiwanya menyebar dan membungkus mereka bertiga. Dan seketika tubuh mereka lalu menggigil. Longyan pun lalu membuka matanya dan memuntahkan seteguk darah. Xiaoyan segera mengangkat Longyan dan kemudian meminumkan ramuan memulihkan jiwa kepada Longyan. Dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Pada saat yang sama, di bawah bimbingan Xie Jinghui, King Mu'er dan juga Jing juga terbangun. Mereka berdua juga memuntahkan seteguk darah dan jiwa mereka pun kelelahan. Xiaoyan buru-buru merawat mereka. Meskipun King Mu'er, Ziying dan juga Longyan semuanya terluka, dibandingkan dengan Longyan, luka yang mereka dapatkan jauh lebih ringan. Dan mereka bisa segera pulih. Ketika King Mu'er bangun, dia langsung memeluk Xiaoyan. Hei, aku pikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi, pembohong kecil, ucap dari King Mu'er. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, bodoh, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu mati, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, King Mu'er pun lalu berkata, terima kasih ayang, ucap dari King Mu'er. Xiaoyan kemudian memandang Jing dan juga Longyan. Sekarang kalian bisa pilih baju armor kalian sendiri. Sekarang semua orang sudah bangun. Kita harus pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu pun mereka lalu memilih barang-barang yang ada di tempat itu. Sosok King Mu'er dan juga Jiying bukanlah tipikal wanita anggun. Mereka yang paling sempurna. Kalian terlihat sempurna memakai armor itu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu membuat kedua pipi King Mu'er merah karena sedikit malu mendengar pujian dari Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan lalu berkata, baiklah, aku lupa satu hal. Aku akan memperkenalkan dia kepada kalian semua. Dia adalah Xie Jinghui, pemilik aula Wang Sheng ini. Dan seseorang pria. Ucap dari Xiaoyan. Hal ini membuat Xie Jinghui langsung terdiam. Dia lalu berkata, Tuan, apakah kamu memperkenalkanku?
Sepertinya perkenalan itu terlalu terinci, ucap dari Xia Jinghui yang sebelumnya tidak pernah memiliki teman. Oh ya, aku mungkin terlalu berlebihan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya saja, ucap dari Xiaoyan. Dia sepertinya tidak merasa bersalah dengan itu. Lalu Xiaoyan kembali menatap ke arah teman-temannya. Singkat cerita, dia akan menjadi anggota tim kita mulai sekarang, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, semua orang lalu memandang Xia Jinghui dengan tatapan yang aneh. Karena anggota tim mereka ada yang berbentuk tengkorak. Dan setelah beberapa saat, mereka segera menaiki kapal dan meninggalkan aula Wang Shen itu. Xia Jinghui berdiri di luar dan melihat dunia ini. Pada saat ini, dia akhirnya bisa pergi dari tempat itu setelah sekian lama. Sekian lama, puluhan ribu tahun, dan akhirnya telah berakhir. Xia Jinghui benar-benar bisa keluar dari tempat itu. Xiaoyan lalu menatap Xia Jinghui dari jauh. Dia mengerti dan merasakan perasaan Xia Jinghui saat ini. Mulai sekarang, rumah kita adalah milikmu juga, ucap Xiaoyan sambil memandang Xia Jinghui dari jauh. Kata-kata Xiaoyan ini sampai ke telinga Xia Jinghui. Dan Xia Jinghui perlahan mengangkat kepalanya dan berjalan menghampiri Xiaoyan. Apakah ini rumahku? Xia Jinghui bergumam sendiri sambil menatap ke arah Xiaoyan. Saat ini semua orang menatapnya dengan penuh senyuman. Xia Jinghui tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Tim pun terus berkembang. Pertama, Kaisar Naga telah bergabung, dan saat ini Xia Jinghui juga bergabung. Xiaoyan tidak membatasi jumlah kepada timnya, karena di masa depan dia akan menghadapi musuh yang benar-benar lebih besar dan lebih kuat lagi dari timnya. Jadi tim saat ini juga perlu kekuatan baru dan anggota yang baru pastinya. Mereka pun langsung menuju ke arah reruntuhan di mana Kaisar Naga sebelumnya berada. Dan perjalanan ke reruntuhan ini belum berakhir. Semua orang pergi ke reruntuhan dengan harapan bahwa mereka masih akan mendapatkan keberuntungan di sana. Saat ini Xiaoyan duduk dan merasakan energi agung dari roh langit berbintang. Roh berbintang yang belum diserap oleh orang-orang memiliki begitu banyak energi di dalamnya. Zeni, aku mungkin harus berlatih selama beberapa waktu. Jika ada sesuatu masalah yang mendesak, beritahu saja aku, ucap Xiaoyan kepada Zeni. Mendengar itu, Zeni pun lalu mengangguk. Setelah itu, Xiaoyan lalu berkata, Hongar, selama periode pelatihan ini, kamu harus waspada dan mencegah sesuatu terjadi, ucap dari Xiaoyan memerintahkan roh kapal itu. Setelah Xiaoyan memberi perintah, dia pun lalu memasuki ruangan pelatihannya sendiri. Kali ini Xiaoyan tidak hanya harus menyerap roh bintang nomor 1, tetapi juga berencana untuk menggunakan skill bertarung lapis keempat Menara Jinchen Point Tower. Sepanjang jalan, Xiaoyan memahami bahwa skill bertarung dan kekuatan itu saling melengkapi satu sama lainnya. Peringkat kekuatan jiwa harus melalui pelatihan yang sangat kejam. Dalam ruangan pelatihan banyak bintang bersinar di depan Xiaoyan. Apa ini? Xiaoyan bergumam. Sementara dia masih berpikir, sebuah energi besar menarik jiwa Xiaoyan ke arah depan. Dan sebuah cakram hitam menggiling muncul di depan Xiaoyan. Cakram itu berputar perlahan. Setelah itu cahaya lalu keluar. Sebuah suara terdengar di benak Xiaoyan. Pada saat ini cakram hitam itu terus berputar. Akibat kekuatan yang lebih kuat, cakram itu pun meletus. Gunakanlah jiwamu sendiri sebagai panduan. Jika kamu bisa bertahan dan kekuatan jiwamu akan semakin dahsyat. Suara ini datang dari roh langit berbintang. Xiaoyan lalu bertahan dari serangan cakram hitam itu. Dan rasa sakit yang hebat pun mulai terasa di tubuhnya. Jika kamu bisa menerobos kekuatan jiwa ke alam suci, rasa sakitnya akan menghilang. Suara itu kembali bergema dan waktu pun terus berlalu. Xiaoyan benar-benar merasa lelah dan sangat sakit kali ini. Tidak ada yang boleh menyerah, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya?
Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akankah Xiaoyan bisa berhasil menerobos kekuatan jiwa ke alam suci? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita Battlethrough The Heaven ini kelanjutannya, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.